this episode, we are with our special guest, which is also our fellow friend, Cassandra. Woo! All right, so before we go into the main topic, which is about about sekolah asrama lah, basically, can you please introduce yourself? Perkenalkan diri. Nama saya Cassandra Chernalancon. Oke, lepas itu saya dari Keningau Sabala. Saya punya sekolah pun di pedalaman di SMK Keningau. Lepas itu saya masuk asrama dari saya Form 1 sampai lah Form 5. Teacher. Oh, okay. Thank you for that introduction. So now we have prepared a couple of questions on about your experience in sekolah asrama and all that. So first things first, why sekolah asrama? Kenapa kamu tidak memilih untuk hadiri sekolah harian saja, but you studied at boarding school? Why is that? Sebenarnya saya sekolah bukan dia macam sekolah harian juga, cuma dia ada asrama lah disediakan untuk kami pelajar yang jauh dari rumah. Jadi saya punya reason masuk asrama tuh first memang sebab sekolah jauh dari rumah, and second konon lah mau fokus belajar kan, bukan saya ngisi borang Oke, itu first experience saya lah, masa first time saya masuk kan. Saya ini ialah anak manja sedikit kan, jadi masa first masuk saya memang tidak tahu buat apa-apa. Iron baju pun saya tidak pernah, sumpah. Masa tenenang pun bukan saya. Jadi masa first mata masuk tuh semua saya belajarlah sendiri, macam iron baju, urus duit sendiri kan, cuci cadar, semua. Di sanalah saya first time berdiri di kaki sendiri ya. Jadi kau punya, macam mana lah kau punya journey tuh sepanjang di asrama sekolah dulu? Saya share lah sedikit. Bagi saya yang paling highlight lah masa first time masuk tuh orientasi asrama kami. Masa first time masuk kan baru Form 1. Lepas tu masa orientasi kalau asrama kami semua kena ikut. Tidak kira lah kau form berapa aja pun, kalau kau sampai Form 5 pun 5 kali sudahlah maksudnya kau ikut orientasi. Wow. Jadi orientasi dia ni kan setiap kumpulan ada ketua. Lepas tu di sinilah macam kau boleh nampak banyak drama, sumpah. Macam drama-drama apa nih? Macam adalah satu hari masa tu yang kumpulan ada buat silap bah. Tapi dia kalau ni orientasi kan dia mau buat macam yang satu asrama tuh satu family kau begitu. Jadi kalau tuh ketua salah, ahli kumpulan pun kena kasih salah. Lepas tu satu ketua aja salah, tapi kami semua ahli kumpulan lain pun kena ikut juga pergi pujuk-pujuk. Jadi macam ada cringe sedikit lah saya rasa di sana, macam yang mau menangis-nangis, yang tidak, jangan kasih denda ketua kami aja, kami pun ikutlah kasih denda kami semua, begitulah. Yang paling drama yang macam kalau kau punya ahli kumpulan kena tangkap nemtek pun kan, ketua kau kena pergi merayu sama tu Fesi, macam kesian badan ni sampai menangis-nangis, sampai kau kena suruh push up untuk dapat nemtek kau punya ahli kumpulan begitu. Oh wow. Even kau perempuan. You know, dramanya jauh. Oh wow. Kejap, even Form 5 pun begitu? Ya, soalnya yang Form 5? Ya. Oh, Wow. alright. So, okay, so for the next question pula, can you bolehkah terangkan like the pros and cons lah of belajar di sekolah asrama, like terangkanlah the kebaikan and the keburukan all that. Dia punya kebaikan dia kau macam kau lebih banyak kontak lah, macam banyak lagi macam orang dalam, orang bilang kan begitu. Sama di sana kau lebih senang belajar lah, sebab kan asrama, jadi mestilah banyak kawan kau, and kau boleh belajar sama-sama begitu. Tapi satu aja dia punya masalah, dan saya rasa semua budak asrama memang rasa ini masalah dia. Dorang bilang sumpahan asrama, asal kau tinggal asrama
mesti mengantuk sumpah. Asal kau dapat budak asrama, Ah, kau tanya kalau ada orang memang mengantuk gila. Sama saya rasa, langsung. iya, kalau kami dari jam 8 malam 8 malam sampai jam 10 malam mesti di bilik prep. Belajarlah. Tapi saya rasa yang dorang teh suka lagi sebab banyak anu kan, apa banyak hantu. Oh, betul juga. Ingatkan orang buat ja. Tidak memang, astaga. Mau juga saya share satu. Oh, boleh. Sure. Saya ini kan, saya bukan ada six sense, jadi saya ini macam teh berapa percaya lah konon kan. Tapi penakut juga lah sebenarnya. Sure. Tapi saya ada satu kawan nih yang dia macam boleh rasa lah begitu. Masa saya form 4 katanya silap. Saya ini jenis yang, saya sama geng-geng saya ini dulu suka tidur bah di bilik kawan saya satu orang nih. Kami ramai-ramai tidur sana. Lepas tuh, tapi dia selalu cerita kami. Dia cakap bilik dia nih ada lain sikit, terasa dia. Jadi kami pun macam, ya, kita kan tidur ramai-ramai. Jadi soke betul tuh anu dia berani kacau konon lah. Tapi malam tuh kami punya asrama kan bang bed. Jadi ada 2, kami kasih gabung. Kami 6 orang. Oh. Saya di atas. Habis itu 3 atas, 3 bawah. Saya di atas, saya di tengah. Malam itu, Oh. ingat di asrama kami ini tiada kipas. Iya. Jadi memang senang mau terbangun lah saya bilang. Jadi satu malam tuh kan masa tidur tuh sama ramai-ramai. Saya tiba-tiba terbangun bah, sebab macam bising. Macam bunyi TV rosak begitu. Apa memang zzz gitu kan. Ada macam sesuatu yang bisik di telinga saya, dia cakap satu bahasa. Tapi saya tidak paham lah. Dia macam, hasyah, dan saudara. Nah begitulah. Ini seremnya. Macam dia baca kan. Oh my God. Saya ingat lagi, di telinga kiri saya kah? Sebab di telinga kanan saya betul-betul sunyi, di telinga kiri aja. And itu benda memang dia pegang bahu saya lah. Lepas itu dia macam pegang bahu saya, tolak sambil bisik lah. Macam dia memang di atas saya begitu. Ditindis? Ya. Betul lah. Oh my God. Jadi, iyalah saya takut kan. Saya mau buka mata, saya mau tengok mana tuh kawan saya kan main-main. Saya mau tengok, tapi bila saya buka sedikit mata saya lain. Putih-putih pula. Terus saya tutup mata balik. Ya Allah. Sudahlah dia bising. Dia, wah, macam yang nging telinga tuh. Nah, lepas tuh saya cobalah baca bapak kami gitu, doa orang Kristen. Dia dapat, saya lupa. Padahal anu kan nilai itu kan macam doa yang paling basic lah, paling hafal kan. Saya lupa, saya tidak boleh baca. Terus saya coba balik-balik sampai saya ulang-ulang, sampai saya tertidur lah. Sebab macam masa tuh penat bah juga kan. Jadi saya tertidur juga lah lama-lama. Lepas tuh saya tidak pernah tidur saya di bilik kawan saya itu. Memang asal saya limpas tuh bilik kan macam ada something. Padahal saya ini jenis yang tidak pernah rasa pun begitu apa-apa. Jadi memang dari sana, kawan saya bilang pun dia pernah nampak terbang-terbang tuh di sana. Biskuit kah? Iya. Ya, sama yang apa kakak Ponti. Terus kau cerita hantu kan yang apa kau pernah experience nih. Terus saya teringat kawan saya yang di IPJ itu. Iya. main dorang. Orang main-main lagi pasar benda tuh, sekali betul-betul terjadi. Oh, gila. Dia ikut main coy. Oke lah. Kalau macam kamu bilang kita boleh percaya benda ni bukanlah, tapi bagi saya lah kan, saya percaya benda ni memang wujud untuk saya. Saya percaya, biarpun saya bilang saya kuat sembahyang macam mana pun, saya percaya benda tu ada. Jadi apa orang bilang, kalau orang-orang tua bilang lah kan, jangan apa, kalau apa orang tua bilang pantang larang dorang ke apa, kalau malam jangan berteriak-teriak ke, main tapuk-tapuk ke apa ke aja. Betul. Kalau boleh dengarlah apa dorang cakap. Sebab kadang-kadang benda tu boleh terjadi. Ya gila. Itulah. Kalau apa asrama kau tu bukan, kamu bilang macam di hutan-hutan kah, di gunung-gunung kah. Jadi confirm benda tu bukan mau cakap tapi Ya, confirm benda tu sama akan kami di ada. hutan-hutan dekat bambu nah, Wish. Kemen pun ada juga kan tuh di 2 hari yang bilang. Kemel tuh saya baca blog punya, sumpah bagagar saya walaupun saya baca di gereja.
Okay, so next question. Okay, kita kan masuk metrik juga dulu. Kau tuh sekolah asrama. Ada sepanjang kau di metrik dan di sekolah asrama tuh ada perbezaan nggak? Base dari segi experience kah? Dari segi the facilities kah? The sistem pembelajaran kah? Ada perbezaan kah? Adalah, dan memang ketara dan memang banyaklah. Salah satu dia macam kan kalau kami di asrama kami tidak boleh pegang handphone bah. Dia memang hidup tanpa teknologi sumpah. Maggi pun kami tidak boleh makan di sana. Maggi atau makanan ringan kami tidak nasi benar makan di sana. Jadi bila masuk Matrix macam lain rasa dia balik-balik saya cakap sama kawan saya. Betul bah kita beli main telepon. Betul bah kita beli makan Maggi nih. Betul bah kita beli makan makanan nih. Jangan orang sakela boleh main telepon. Astaga. Sama kalau di tempat kami bilik prep dia di bawah. Macam bilik kamu di atas bilik tidur lepas tu bilik prep di bawah. Jadi macam masa prep mesti turun lah. Tapi kalau di Matrix kan di sebelah aja. Itu senang sih. Ya, dalam bilik Ya, je. sangat memudahkan hidup. Betul. Dari segi orang bilang kemudahan sama kau dulu. Apa yang kau rasa masa kau masuk ke Matrix itu macam apa kau betul-betul mau orang ada di sana? Kipas. Kipas, ya Tuhan. Untuk vaksinnya juga. Kipas. 4 tahun Oh saya iya, sama saya dari boleh tidur loh kalau tidak. Astaga, kipas sumpah. Kami sampai macam kalau ada yang macam apa nih? Macam yang mau pilih MPP tuh, yang ada manifesto tuh kan. Kami harap betul ada satu pengawas yang cakap yang saya akan wujudkan kipas di asrama. Tidak Gia. Kami tunggu Gia sampai tingkatan 5 yang kami mau keluar baru ada. Itu pun kipas siling. Dia kena ditilam di tengah. Rasanya mungkin yang student batch sekarang nih tidur di lantai kali di tengah kipas. Astaga ya bah, kalau boleh kan tidak kena angin. Ini tiada nasi benar tuh kena tiap malam. Aku kena tidur di bilik di tilam masing-masing. Kenapa kalau tidak tidur di tilam apa jadi? Karena asrama kami kan dia macam satu kena semua kena begitu bah. Jadi satu bilik kedapatan begitu kan. Kau dengarlah jam 12:30 malam kena ketuk loceng, turun. Padahal kau mengantuk kau kau kena turun juga lah. Kamu turunlah dengan kamu punya sarung, kamu punya apa? Kau turun lah. Yang penting kamu turun. Memang kena lah. Tapi itulah. Apa hilang? Apa hilang? Sebab saya sendiri saya pernah experience di asrama. Sampai saya masuk Matrix tuh baru saya macam begini rupanya hidup asrama. Tapi mungkin saat asrama Matrix tuh dia macam maju sedikit daripada asrama sekolah. Dia laid back sedikit daripada sekolah asrama yang tingkatan menengah. Ya gila. Jadi kesusahan tuh yang rasa juga. Biarpun 10 bulan asrama tuh tapi rasa juga. Biarpun rasa juga lah. Ya, apa orang bilang sama sekolah kami dulu lagi teruk dari ini, tapi how to say ya, seseorang tuh biarlah kau macam manapun kau punya pendidikan ke apa, dia mesti ada itu experience berasrama. Mesti. Ya, betul. Kalau kau tidak ada tuh experience asrama kan, ya bukan mau cakap, tapi kau punya disiplin diri tuh, kau tidak pandai kontrol disiplin kau. Iya, betul juga. Macam saya ni lah, saya pun tak pernah sekolah asrama. Di Matrix lah first time. First time masuk asrama. Jadi macam masa first masuk tuh banyaklah experience culture shock. Kehidupan di asrama. Macam baru kan semua. Itulah. Iya, macam betul-betul kebaruan lah. Tinggal dengan roommate, sebab setelahnya kan ada bilik sendiri apa. Roommate. Kau punya roommate lah kes dulu masa asrama di sekolah. Kalau kau udah cerita kan. Ini kan satu bilik tuh 8 orang. 8 orang.
Wih, Lepas itu paling teruk yang besar kok biliknya. sama aja. Besar sedikit lah dari bilik kita di Matrix. Wih, Ya. oke. Apa nih? Adalah masa saya form. Saya kasih tau lah dia form berapa nanti nih orang tahu. Oke. Oke. Lepas itu saya ada satu roommate nih. Saya ada satu roommate nih. Semua satu asrama. Satu aja masalah dia. Bau badan. Oke. Kan bunk bed. Saya kan tidur atas. Lepas itu saya punya roommate nih. Dia, satu roommate ini tidur bawah saya. Lepas itu dia jenis yang saya tidak tahu lah. Mau cakap dia tidak pakai deodoran, pakai juga. Tidak pakai bedak, pakai juga. Malam kan, asal malam. Setiap malam ada tuh gas-gas hijau naik. Ya, astaga. Siap. Sama macam, wah, saya mau marah betul. Oh betul, tapi saya kesian juga. Saya pun saya boleh tengok orang peluk dia. Saya boleh bayangkan macam mana orang boleh peluk dia. Bau dia setiap malam. Saya mau marah sumpah. Lucu gila, sebelum saya ingat balik. Dia macam bau masam-masam. Dia kuat berterima orang tuh. Saya rasa lah. Nah, padahal saya selalu tengok dia pakai apa bedak sampai full tangan. Terus bawa dia, aduh. Memang banyak lah orang bawa dia asrama aku jumpa, terutama junior. Yang kau limpas dia. Tualak dan salah. Dia tiap hari cuci tualak kali. Ya gila, ada yang cuci baju kan, macam drong celup tuh baju di air, angkat, terus perah, jamur. Iya, mana tak hilang lah tuh dia punya kotoran tuh kalau cuci begitu saja. Sabun pun tidak ada, begitu aja. Astagfirullah. Wih, sama macam. Ada juga yang dulu saya pernah ada roommate yang dia cuci begitu kan. Padahal dia senior saya, dia cuci begitu kan. Terus dijemur di dalam lagi itu baju dia yang tidak kena sabun tuh. Dijemur di dalam. Bau hanyir sih ya di dalam bilik. Itulah bilik kamu tuh kipas pun tidak. Iya, dari kipas, sumpah. Saya macam kurang oksigen masa tuh, macam saya kena pakai inhaler sudah masa tuh, sumpah. Inhaler, shotnya. Woi, nah. Oke. Lagi sakit. Jaba. Tapi saya macam pernah juga, asrama kami kan pernah jadi klaster masa PKP. Jadi masa tuh saya form 3. Lepas tuh kan kita baru habis exam masa tuh. Jadi memanglah kita tidak apa mau belajar kan, belum tahu aliran lagi. Jadi masa kelas tuh kami kena kurung di bilik lah. Saya punya roommate masa tuh tiada yang satu umur saya, semua junior saya saja. Lagi-lagi saya tidak tahu macam mana mau berkawan. Jadi saya kawan jalan dengan adik-adik, sama saya dengar jadong punya gosip-gosip, penipuan. Lepas itu bagi saya macam susah gila kalau kau dapat roommate yang kau tidak bengam begitu. Macam kalau kau bangun tidak bertegur sapa kah? Wah, macam saya bangun macam saya harap saya keluar dari ini bilik kok begitu. Apalagi macam dia tidak satu, apa orang bilang, satu frekuensi sama kau kan? Iya, abis bawa umur kan. Lepas itu setiap kan bercerita cringe dorang. Terlepas ya. Like macam, aduh, even ada yang cakap macam, saya ni yang macam ada kan jenis orang yang mau kalah kan. Ada satu roommate banyak banget kita jumpa begitu. Ada satu roommate saya ni dia ada allergic entah apa something kan. Terus yang satu pun dia mau kalah. Jadi dia cakap lah, dia ni allergic tengok orang mati konon. Jadi kami pun, adakah allergic tengok orang mati? Kami bilang lah, ada, saya konon. Jadi lepas tu kami cerita lagi.
tiba dia bilang dia pergi tengok uncle dia mati hari itu, dia nangis-nangis. Terus kawan sesatu ini teriak lah, kau bilang kau allergic orang mati, kau pergi tengok pun orang mati. Dari sana dia kena olok-olok. Macam yang dia allergic, gila allergic dia, oh my god. Kalau sih orang mati. Kan bodoh nanti mama dia mati macam mana jadi. Normal lah batu tengok orang mati menangis. Tapi dianggap itu allergic. Lucu pula. Tapi itulah. Cuma deh Iya. pun plot twist dia lah sekolah asrama Jakati masa form 5, ujung form 5 masa LSPM. Another question lah untuk masa di sekolah asrama dulu, apakah memori yang terindah lah for you sepanjang 5 tahun di sana, dan memori terburuk lah kalau sudi kongsi. Kalau paling terindah, aduh banyak juga nih, banyak juga bang. Apa? Ya, kita pilih satu loh. Kalau yang secerita yang terburuk dulu lah, kalau gitu terlalu banyak yang indah. Oke. Saya rasa ini setiap lah terburuk, paling terburuk kan tidak, tapi ini masa saya mau keluar asrama tuh kan, sebab masa tuh banyak betul masalah di asrama kan kami ini satu kena, semua kena. Jadi masa tuh kita mau trial sudah begitu, balik-balik kena kumpul di dataran bah. Jadi kami buat kejar rumah pun di dataran, kejar rumah, mau ulang kaji, even besok kok trial, cikgu tidak peduli. Kok kena ikut juga gara-gara Junia salah. Jadi bagi saya itu bikin mengacau study saya kan. Jadi saya pun pergilah, saya dengan ada kawan-kawan saya, kami jumpa lah Waden. Kami mau minta kebenaran keluar asrama sekejap aja sebenarnya. Kami takutlah kena marah satu. Dan kan macam apa nih, garang. Macam orang tidak berani cakap. Tapi kerana kami betul-betul mental breakdance sudah masa tu, kami mau kebenaran. Terus jika kami cakap, tiba-tiba dia baiklah. Saya rasa tiba-tiba. Tepat jika tak kamu stres, kami menangis gila di kantin masa tu. Sebab kami kan di kantin masa tu minta kebenaran. Lepas juga kami kasih, masa tu lah saya rasa macam pusing pula nangis. Sebab punya stres balik gara-gara bocil-bocilan di asrama. Astaga. Adik-adik di asrama buat masalah apalah, couple lah sana yang couple apa melebih-lebih PDA. PDA Gitu kan. Jadi kami semua pun kena. Jadi dari sanalah saya decide keluar asrama. Walaupun saya tahu di sana banyak orang cakap-cakap lagi tuh. Macam yang alang-alang pun dekat sudah pun habis. Tapi saya jangan kenal diri saya kan, saya tahu lah. Jadi saya pilihlah untuk itu. Iya. Walaupun orang kampung mengatur, ada yang bilang apa? Dia keluar asrama nih, mesti dia ada buat masalah nih. Tinggal lihat nanti SPM dia. Mother anti lah. Kalau kenangan terindah, kenangan terindah saya masa kami ada dinner. Kami ada dinner setiap ujung tahun. Jadi setiap tingkatan tuh kena buat persembahan mbak begitu. Jadi saya sama kawan-kawan saya ini satu batch lah. Saya suka lah sama satu batch ya. Sebab kami semua rapat bah. Sampai kami ada baju batch kan. Masa kami buat latihan menarik begitu. Tapi paling apa bagi saya, saya tidak ingat spesifik, tapi bagi saya semua yang kenangan terindah saya sama orang kawan-kawan saya yang 6 orang dan yang lain lagi. Oke. Apa lagi? Banyak betul masalah hidup nih. Saya tidak boleh lupa. Sebenarnya saya suka betul Zumba setiap hari Sabtu. Sebab masa itu kan
Ini jalannya sekas ya, oke. Zumba. Kami kan setiap Zumba. Sabtu ada Zumba. Hmm. Masa itu sejala tidak berpikir pasal belajar kan. Lepas itu macam boleh buat suka hati, teriak-teriak. Malah juga teriak gila kan. Macam yang keramaian gitu kan. Masa itu jelas sama dengan kawan-kawan saya bebas begitu kan. Bagi saya itulah paling terindah antara semua sebab tidak banyak yang indah di asrama coy. Jangan tanya yang indah, tidak yang indah di sana. Semua serba kecil tidak belajar sana coy. Okay, so another soalan lagi lah daripada kami untuk untuk yang ingin belajar di sekolah asrama penuh, sekolah menengah, apakah tips-tips yang berguna lah yang kau boleh bagi ataupun benda-benda yang kau menyesal lepas tu kau bagi pengajaran as life lesson lah begitu. Faham tak kan? Okay, faham. Kalau saya lah, paling pertama kamu kena pandai urus duit, sumpah. Walaupun kena bagi makan kan kalau asrama, tidak pernah cukup tuh. Jadi saya rasa first kamu kena belajar lah simpan duit dan kasih sembunyi tuh duit di mana. Jangan percaya roommate kamu, walaupun best friend kamu begitu. Asrama lah kau akan nampak pencuri paling handal di dunia. Ya, keluar. Selain hantu, kawan pun bikin takut juga. Kawan-kawan yang mencuri. Oke, lepas itu paling saya menyesal dulu. Paling saya menyesal saya tidak join banyak activity lah. Saya memang tidak join banyak activity. Paling menyesal sebab masa high school lah paling banyak activity yang kau boleh join tanpa terlampau sibuk bagi saya. Dan kau kena pilih kawan yang betul lah. Macam biasa, pilih kawan yang betul, yalah. Sebab kalau kau salah pilih kawan, sudahlah, SPM kan penentu hidup konon. Jadi, kalau kau salah pilih, memang terbabas lah hidup kau. Biarlah tuh orang tidak pandai kah, apakah yang penting akhlak dia baik lah bagi saya. Yang penting dia rajin, tidak ganakau. Jangan yang kuat bercinta, Kyo. Sebab budak sekolah menengah ni lain macam dia punya romance. Betul. Bahaya. Lain-lain. Luar biasa. Itulah, lagi-lagi sekarang kan generasi sekarang. Jangan bikin takut juga saya dengar dia, junior saya. Macam mengalang-alak dia. Like macam kalau kami punya asrama kan dulu ada orang bilang kawin asrama. Sebab kan kawin asrama dulu lah. Syukurlah masa itu saya single, alhamdulillah. Masa itu kan siapa yang ada couple kena suruh mengaku. Dan siapa tahu ada couple kasih tahu ke pengawas gitu. And kami kena suruh lah karena kumpul semua aspura-aspuri. Lepas tu couple kena kasih berdiri sebelah-sebelah. And kena suruh angkat sumpah, ikrar begitu. Supaya adalah ikrar dorang baca. Macam salah satu isi dia bilang tidak dibenarkan jumpa di dalam kawasan sekolah begitu. Wih, brutalnya. Depan semua aspura-aspuri, depan warden, ketua warden. Sebelah pasangan kau sendiri. Malunya tuh. Oh my god. Ini bukan wedding vow, ini vow supaya kau nak berjumpa. Ini rupanya more like putus. Ikrar putus.
Wow. Wih, Wow. gila saya dengar begini. Iya, Tidak astaga. jumpa. Panjang Oh gila iya. orang. Terus macam yang astaga. Kok macam tapi bagi syok lah mau tengok. Kalau bukan kau yang kena lah. Kalau bukan kau yang kena. Juga. Ini satu kapal yang saya tengok begitu. Konon, padahal kalau saya sendiri nanti di sana. Syukurlah tidak. Tidak pernah experience lagi. Mami 7 keturunan gila. Ya gila. Saya tengok semua kapal yang dulu saya tengok macam tidak sudah semua. Macam ya salah tuh. Cinta monyet. Ya gila. Tapi Iya. kan dia macam bukanlah setiap tahun, tapi dia macam adalah banyak kali kan. Pernah juga ada satu kali itu yang ini sebab ada case begitu. Ya ada case sesuatu lah begitu kan. Lepas itu yang lelaki kena panggil di depan. Ini dong kasih senarai ini nama couple. Dorang korek semua. Ya Allah. Yang para lelaki ini kan kena panggil lah di depan. Pergi belakang. Yang perempuan di depan. Lepas itu yang lelaki. Oh. Kami kan ada satu guru disiplin paling garang yang paling digeruni lah. Mesti ada kan di setiap sekolah. Ini satu Ya. cikgu. Iya betul. Dia apa yang lelaki seteta lah. Betul-betul gak ditumbuk kuat kan tidak? Tapi saya dong bilang yang lelaki kena tumbuk di perut. Iya. Terus tuh jadi dong punya girlfriend saksikan itulah. Menangis-nangislah dorang. Tengok. Jadi kan kami di tengah, yang pelajar-pelajar tidak kaitan kan di tengah aja. Perempuan di depan, lelaki di belakang, terus menangis-nangis lah. Tapi sumpah masa tuh saya pun macam mau ketawa juga. Setiap boleh tahan dong. Macam Wow, macam cepatnya. drama, macam yang kalau kasih lagu tuh kan ngam gila. Joko tuh boyfriend kena tumbuk-tumbuk. Ya. Aduh. Ya gila. Aduh. Waduh. Oh. Wow. Lucu gila. Itu lucu. Itulah orang takut berkabel. Kalau kok asrama, kok kabel budak luar, oke. Tapi kalau asrama, kabel asrama terus dorang takut tuh sumpah. So, begitulah jadi dia nanti. Tapi bilang itu macam sebenarnya kopi asrama tuh parents antar kau pergi sana ataupun kau pergi sana untuk belajar, bukan mau cinta monyet sana sini. Iya, betul. Dan apa bilangnya, mungkin apa misalkan case tuh ada case terjadi di sekolah kamu, mungkin untuk salah tuh guru disiplin buat begitu tuh macam kasih warning lah begitu kepada yang mau pandai mau begatal berkapel tuh, kau pikir-pikir lah kau buat kan tidak. Nah, iya. sebenarnya mungkin masa itu kan belum matang lagi bah rasanya. Jadi mungkin dia punya denda tuh lebih harsh sedikit lah. ya. Kalau macam di metrik tuh di mana-mana ada couple. Kita pergi cafe ada couple. Kita pergi library ada couple. Sebab aku mau bilangnya berkapel nih, saya kan mau cakap buruk lah orang yang berkapel, tapi ada sometimes tuh ini couple punya benda nih dia boleh rosak kau punya pembelajaran. Ada yang iya, ada yang tidak. Nah, ada yang saya tengok tidak. Dia macam how to say ya, dia sama-sama benefit each other, sama-sama berjaya. Ada yang dua-dua couple terus fail. Ataupun salah satu dari dorang lah fail gitu. Itulah. Itu yang oke. Banyak jam begitu, cuma biasalah satu kena semua kena kan. Gara-gara satu couple PDA. Kesian couple yang betul-betul serius gitu. Udah oke aja pun. Ya oke aja asal
suami lah. Kalau mau couple pun okey je. Cuma jangan get your priorities straight lah. Macam utamakan apa yang perlu dulu. Betul. Gitu. Betul. Saya mau tanya satu. Pernahkah kau kena bully di asrama oleh senior-senior? Bully. Sekejap, saya fikir. Ijik-ijik kena cakap-cakap lain atau kau ada kedengar Wah, Hmm. macam saya rasa memang ada aja begitu nggak, saya kalian tahu. Tapi saya pernah ada roommate dengan satu senior. Lepas tu saya kan banyak kecurian duit pada dulu masa form 1. Sampai itu pencuri seteto lah sampai sekarang, seteto siapa tu orang. Lepas dia curi duit saya dalam kira-kira 70 lebih. Astaga, banyaknya. Dia bagi lagi nota stiker not. Dia lekat di logo saya, dalam logo saya. Seteto gila, macam mana dia boleh masuk logo saya? Dia letak stiker not dengan makian-makian lagi. Dia marah sebab saya lapor lah, sebab saya lapor duit saya hilang begitu. And dorang ada shock, salah satu roommate saya begitu. So ya dorang shock satu roommate saya. Tapi saya tidak pernah pun pergi cakap lah dia. Tapi kan dia marah betul. Jadi ada satu malam tu dia pergi marah-marah saya lah. Dia marah-marah, tapi dia yang menangis lah, bukan saya. Dia yang menangis-nangis, dia marah-marah sebab dia bilang saya tuduh dia begitu. Padahal saya tahu sudah tu orang lah sebab kena nampak dari CCTV. And paling tak expect itu kawan saya sendiri lah. Bukan kawan rapat, tapi saya kenal lah tu orang. And berkumpulan pula tu. Itu je lah. Saya rasa saya tidak akan bully ke dia. Baik-baik orang keningau. Sebab saya punya cousin, dia asrama sana, SMK Badin di Tuaran. The sad thing is, cousin saya ni dia kurang upaya. Jadi, cakap jadi asal saya balik Ranau tu, asal dia cuti dia di Ranau saya terima sama kungkung saya bawa balik di Ranau. Jadi asal saya duduk sama dia tu kan banyak cerita dia pasal dia asrama. Itulah cerita hantu lah, cerita orang kena rasuk lah, kerasukan apa segala. Paling wajib. Baru tu, and like for me lah kan, biarpun saya tidak ada sama dia masa tu, tapi cara dengan dia punya dengan like dia tu bukan sama dengan budak di sana, like dia kurang upaya. Ada juga kawan-kawan dia tapi dia ni kamu bilang selalu kena take advantage orang macam kita lah yang ini yang normal, tidak kurang upaya, yang normal. Dia selalu kena take advantage, selalu kena cakap pasal agama, selalu kena curi barang dia. Pernah satu kali lagi kesiannya kena kasih dia terjatuh, orang tidak tolong lagi. Astaga. Terus jadi kau bayangkan diorang kan kalau yang buta, dorang bawa dorang punya mesin yang braille tu taukah yang mesin type braille yang banyak tu, dia terjatuh sama benda tu. Astaga, tidak orang tolong pun. Wah, kesiannya. Jadi saya macam kesian lah, tapi memang kesian kasusnya sendiri. Dia kena benda tu, and like orang-orang keliling dia pun tidak yang mau tolong. Jadi saya macam, turut juga ada orang begini. Ada yang saya pandai main ilmu hitam lah, itu saya terkejut. Serem. Ada yang pandai siap main ilmu hitam. Jadi itu saya Di Tuaran? Tuaran. Bandar?
No wonder lah. Saya tuh tahu SMK Badung Dasarnya. bandar kan tidak. Sebab saya tahu sekolah dia SMK Badung itu sejak saya tidak tahu dia tuh area bandar kan tidak. Kalau tengok macam bolehlah dekat bandar. Ih, tapi kesian gila setiap beliau sama menangis so kalau nampak orang begitu. Apa gila? Kan betul juga. Like, Memang kesian lah sebab kan nah ya lah begitu. ada empatinya, Bah. Itulah. Kan tidak yang mau peduli. Ih, jangan Tapi jangan. ialah. Sedih. Tapi ya. Jadi ialah aku boleh buat. Kalau tapi itu dulu lah. Thankfully sekarang sudahlah dia di sana. Dia pandai sudah. Oh, syukur. Di apa Oh, anu lah tuh dulu masa dia anu masa dia Form 1. form begitu. Oh. Lalu kena lah sama budak-budak yang normal. Sebab mungkin budak-budak yang normal itu macam tidak paham Pak. Jangan salah. Ya, Sebab mungkin. orang ini di sekolah dorang yang dorang campur sama-sama. Oh. Dua gabung satu kali kelas. Jadi kadang yang budak ini dorang macam feel isolated lah ataupun macam tidak macam left alone lah di kelas tuh. Budak normal kan dorang boleh macam kita belajar biasa. Jadi dorang di belakang paham lah. Begitulah. Ya, paham juga. Tapi yang terus ya. Wow nih, kalau kamu bilang sekolah asrama, setakat nih saya nampak macam baru 2 daripada 22 sekolah menengah yang ada di sini. Baru 2. 2 yang apa? Yang asrama. Imares. Oh, Imaresem sama apa lagi? Imaresem sama Kinabutan 2 sekolah sudah nggak ada. Itulah 2 sekolah aja asrama di Tawau. di Tawau. Satu. Ya, tapi adalah satu lagi tapi sekolah swasta lah. Dia pun asrama juga. Tapi itu sekolah swasta. Sekolah apa? Vision kan? Vision. Gila sekolah tuh orang China pun datang sih belajar di sini. Wah, ada kan orang Iya. Tapi kalau kami sini kebanyakan semua sekolah berasrama. Sekolah asrama. Kecuali satu tempat si Dana tuh SFX itu jangan ada asrama tuh. Yang lain semua asrama. Mungkin sensasi jadi bandar kali ya, saya rasa. Yo, sama dia apa nih? Apa gitu yang half swasta itu kah? Kali kah? Dia punya sekolah. So, itu aja. Jadi itu tidak asrama. Kami semua sekolah lain macam Gunsanat 2 semua gitu ada. Ya mungkin kamu kan area pedalaman, jadi mungkin kalau ada dari jauh-jauh dari kampung ke susah lah mau macam keluar naik balik kan mungkin itulah. Sebenarnya kami sini pun ada satu, tapi yang konven punya lah. Oh. Tapi dia ikut orang tuh sendiri. Dia mau pergi asrama di konven itu kan tidak. Oh, boleh juga lah. Tidak. Ya, jadi basically kalau kau di konven tuh kan kau memang hidup sama sister. Wah, holy gila terus. Wah. Betul. Segala kerja di gereja kan memang kau lah yang kena kasih tugas sama sister tuh. Sana dekat sekolah kami dulu. Saint Ursula nama dia. Oh. Ya, Saint Ursula. Convent. Ya. Alright, so another soalan lagi lah. Mau tanya, what are you doing now selepas keluar matrik dan selepas keluar asrama, and what are your goals lah in the future gitu. Sekarang saya tanam anggur. Memandang kan sudah habis interview semua, memang paling tanam anggur lah berjaya kan. Terus tuh kalau goal saya, kalau murah rezeki lah, kalau memang ini jalan saya lah kan, konon lah. Walaupun macam tiada harapan sudah, macam saya ambil degree dokter perubatan kan. Sudah pergi interview, dapat trust. Tinggal berserah sama Tuhan lah gitu.
Kenapa susah? Astaga, innalillah. Saya dengan tidak bolehnya speaking saya kan. Woi, Najwa, muka interview dia lagi macam, boleh kah tidak ada orang jadi dokter? Sudah, Aduh. sumpah, setia mau ulang kembali. Biarlah kalau setia dapat jadi dokter nih, saya jadi cashier sana jalan. Oke, ada rezeki lain. Begitu sejalan. At least kan kalau udah experience interview sudah. Yo, Iya, betul. itulah. Bisa even kena tanya kenapa tidak PU Mas? Kan sepi Unimas. Kan sepi Unimas. Terus sana interview dia tanya, kenapa kok pergi Unimas di Sarawak punya jauh? Kenapa tidak pergi UMS? Terus saya senyum. Langsung mau cakapkan buruk gila sana. Terus saya macam, jujur lah, saya cakap lah. Saya dengar sistem di sana macam tidak berapa baik. Oh, oke. Macam saya pernah dengar satu orang lagi tuh orang Sabah sana. Like macam dia bilang siapa semua sini Sarawakan, dia bilang. Terus coba lah angkat tangan saya bukan Sarawakan. Terus orang mana? Orang Sabah. Oh, paham juga kan apa saya cakap tadi? Paham. And macam atau kok saya bukan orang KL yang tidak boleh paham apa dong bilang. Padahal bahasa sama aja, wah. Gagal lah. Paham, Tapi sebenarnya untuk silakan yang UMS tuh masalah air dia tuh kan dia bukan melibatkan semua student, dia melibatkan student yang tinggal di asrama dia saja. Iya kan, untuk yang jalan kan. Yang di asrama dia saja betul. Jadi kalau studentnya macam sekarang nih yang degree, yang first year degree dong sudah habis exam. Wow. Jadi macam kan orang bilang kalau kau first year degree kau yang wajib tinggal di asrama san di college bilang tuh. Kalau macam kau yang sudah second year ataupun third year degree ataupun saya rasa diploma pun sama banget. Saya rasa lah. Jadi saya rasa mungkin ada yang macam tinggal dekat-dekat sana kah, mungkin di GK, di Kinarut kah, di Putatan kah, mungkin paling jauh untuk saya. Saya rasa mungkin yang tinggal dekat-dekat area sana ataupun ada yang sewa rumah di luar. Saya rasa dong memang ada experience tu barang lah. Ya, Experience di mati air di dom. Hanya yang tinggal di sana sudah. Nah, begitulah. Air lah saya rasa penting lah. Sangat. Iya. Sangat penting. Ternyata tiada air susah. Tahu lah gitu. Sudah rasa juga kan tidak air. Iya, sudah juga Kemel. Bloknya macam air tiada air ini ada air. Lelaki. Iya, blok lelaki. Oke, kami yang perempuan nih kesian. Jadi saya rasa macam habis sudah kita punya So that is all lah. That is all for tonight. Thank you, Kes. Sudi dan Kairia podcast yang sederhana ini. Astaga, sorry lah tidak berapa menarik bang. Tanpa bang menarik betul. Menarik saya yang menarik kan ya, Erika. So that is all for tonight's episode. Thank you again, Kes, for joining us for tonight to record the podcast. It was an honor to have you here tonight. So stay tuned, everyone. So I'll see you again in the next episode. Bye-bye.